Yo, para wibu rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita game. Nah, kayak biasanya gitu kan, di segmen ini gue bakal bawain set story dari game Kage no Jitsurokusa lagi. Dan kali ini, gue bakal bawain cerita dari event di game Kage no Jitsurokusa yang berjudul Highest Dream. Tapi ya sebelum mulai ke pembahasan, kalau lu mau dukung gue lebih jauh ya, lu bisa lah traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gua tapi pengennya bayar pakai pulsa ya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung ya, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin, yaitu 2 cerita original karya gue sendiri kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji Sama Ninaru dan The Zero Esper, sama 1 cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis gitu kan. Playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan ya kalau lu tertarik, lu mau lanjut, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan Alpha yang kebangun di kelas karena ya dia dipanggil nih sama guru. Ya singkatnya sih Alpha ketiduran gitu kan di kelas. Nah, dari obrolan Alpha sama si guru, Alpha tahu kalau dia ada di kelas dan dia adalah murid teladan serta berprestasi di sekolah. Dan Alpha mulai mikir nih, siapa dia dan kenapa gitu kan dia bisa ada di sini gitu. Sampai tiba-tiba Zeta datang ke kelas dan ya dia diomelin lah sama guru karena ya terlambat, cok, gila lu. Nih pelajaran udah mulai, Zeta baru datang anjir. Nah, Zeta duduk di bangku sebelah Alpha dan ya dia ngajak ngobrol Alpha gitu yang masih linglung, tapi ya Alpha sadar kalau dia sama Zeta itu temenan. Dan setelah jam pulang sekolah gitu kan, Zeta ngajak Alpha pulang bareng dan ya diiyain lah sama Alpha. Selama perjalanan pulang, Zeta cerita gitu kan kalau ya kemarin dia mukulin para preman gitu dari sekolah lain yang ya gayanya sengak banget lah. Dan tiba-tiba gitu kan, Zeta nyuruh Alpha buat berhenti jalan nih karena ya dia merasakan sesuatu dari arah lain. Dan tanpa izin gitu kan, Zeta langsung narik Alpha ke tempat itu. Nah, pas sampai di tempat tujuan gitu kan, mereka ngelihat tempat sampah yang getar-getar sendiri gitu kan, sampai ngeluarin suara yang bising banget lah. Yang kalau di Indo sih fix banget ya, ini kejadian horor anjir. Alpha aja sampai takut gitu kan, dan ngerasa ya kalau itu nyeremin gitu. Sedangkan Zeta dia malah ngerasa seneng dan tertarik gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa di situ gitu. Dan Zeta malah nyari penyakit gitu kan. Dia buka itu tempat sampah yang mana ya itu bikin Alpha kaget banget sampai jatuh dan ya keluar gitu anak anjing yang melayang di depannya Alpha. Nah, dari ilustrasi ini lu tahu kan si anjing itu siapa gitu kan ya. Dari jubahnya aja udah kelihatan itu siapa kan. Dan pas si anjing ngomong gitu kan, Alpha makin kaget gitu karena si anjing bisa ngomong gitu. Lah kok anjing bisa ngomong gitu. Tapi ya Zeta bilang, "Alpha, lagi ngomong sama siapa sih?" gitu kan. Dan dari penjelasan si anjing, akhirnya Alpha tahu gitu. Ternyata yang bisa ngelihat si anjing ya cuma Alpha doang, soalnya baru Alpha yang kontakkan gitu sama si anjing. Dan pas si anjing nyentuh Zeta, baru gitu kan Zeta bisa lihat. Tapi Zeta itu malah kaget banget sampai nyekek itu anjing dan bikin itu anjing teriak-teriak kesakitan. Nah, si anjing yang teriak-teriak, Zeta makin kaget lagi karena anjingnya bisa ngomong. Nah, si anjing ngerasa kesel gitu ya, karena ya dari tadi dia dianggap anjing dan dipanggil anjing dan ya anjing lu gitu lah. Dan dia yang ngenalin dirinya kalau dia adalah spirit yang bernama Nuru. Nuru jelasin selain manusia ada makhluk lain yang tinggal di bumi dan manusia bisa ngelihat mereka atau makhluk lain itu ketika makhluk itu menyentuh manusia. Contoh kasusnya ya kayak Alpha dan Zeta yang bisa ngelihat Nuru karena Nuru yang nyentuh mereka. Si Nuru jelasin kalau dia itu lagi nyari sejarah kelam manusia dan kalau sampai isi dari catatan sejarah itu diketahui orang lain, maka bakal berdampak buruk bagi sekitarnya. Simpelnya gini, setiap kegiatan manusia itu kan ada catatannya tuh. Nah, termasuk catatan memalukan. Dan kalau sampai itu catatan memalukan dilihat orang lain, maka bakal ada kejadian buruk. Nah, misi Nuru itu adalah menghapus catatan itu dan mencegah efek negatif dari catatan sejarah kelam itu. Dan kalau efek negatif itu terjadi, maka bakal muncul evil spirit. Dan ya gue setuju sih sama Alpha yang bilang ya tinggal bakar aja sih selesai kan gitu ya. Dan tiba-tiba Nuru bilang, I am atomic fire. nah abis catatan itu dibakar sama si Nuru, muncul tulang gitu yang jadi bukti ya sejarah kelam telah dihapus. Dan ya Nuru minta tolong ke Alpha sama Zeta buat bantuin dia gitu kan.
ngurus sejarah kelam karena ya nggak semua orang gitu bisa nerima cerita halu kayak gitu. Dan Alpha ya sama Zeta setuju gitu buat bantuin Nuru. Zeta setuju karena bagi dia ini lebih menarik gitu kan ketimbang belajar di kelas. Sedangkan Alpha karena dia ngelihat muka memelasnya Nuru sampai Alpha mikir apa dia suka sama anjing ya. Habis itu Nuru nyuruh Alpha sama Zeta buat install aplikasi Dark Collector buat melacak catatan kelam atau ya sejarah kelam manusia. Buat Zeta sih itu masalah gampang gitu ya. Tapi Alpha malah bingung gitu kayak orang yang gak pernah megang HP gimana sih sampai Zeta yang installin itu aplikasi gitu loh. Dan ya menurut Zeta aplikasi yang dikasih Nuru ya mirip kayak media sosial lah. Bukan mirip sih tapi emang media sosial kalau kata Nuru. Karena ya semua orang di situ bisa curhat apapun dengan identitas anonim. Cuma ya seanonimnya gitu tetap aja adminnya atau Nuru itu bisa tahu gitu siapa orang itu atau orang yang nulis postingan itu. Jadi ya bakal gampang banget lah buat nyari catatan kelam manusia. Dan pas Zeta lagi baca-baca gitu kan ada postingan 5 menit lalu dan lokasinya itu ada di sekolah mereka. Ya langsung aja gitu kan mereka cabut ke sono. Nah pas sampai di sekolah gitu kan mereka ketemu sama cewek yang ngeposting itu postingan. Nah mata kanan si cewek itu ditutup gitu kan pakai penutup mata yang ya kira-kira kayak gini lah ya kan. Alpha sama Zeta menduga kalau ya itu sakit parah gitu makanya mata kanannya sampai pakai penutup mata. Tapi Nuru malah bilang ada kekuatan di mata kanan cewek itu dan pasti cewek itu istimewa. Terus Nuru nyuruh Alpha sama Zeta buat jadi temen curhat itu cewek gitu karena ya dari postingan si cewek dia pasti ya lagi melewati masa kelam seorang diri. Tapi Zeta malah bilang dia bakal nyerahin ini ke Alpha yang bikin Alpha kaget gitu kan dan pengen nolak. Tapi Zeta malah ngeledek Alpha yang bikin Alpha kesel dan akhirnya ya dia setuju gitu kan buat jadi temen curhatnya si cewek gitu. Terus Nuru ngasih saran gitu kan, cewek itu ngerasa kesepian. Jadi ya Alphanya perlu dengerin, memahami dia dan ngobrol dari hati ke hati sama si itu cewek. Nah, si Alpha itu nyapa si cewek dong ya kan sambil nanyain apa mata si cewek bebe aja. Tapi ya cewek itu malah kaget gitu, apalagi yang nyapa Alpha gitu kan yang konteksnya adalah murid terkenal karena prestasinya di sekolah. Dan dalam hati si cewek ngebatin, aku harus tenang, aku punya kekuatan di mata kananku. Bahkan ya si cewek sampai bilang ke Alpha juga nih kalau dia itu punya kekuatan di mata kanannya. Dan jujur gua ngakak di sini gitu kan. Apalagi pas Alpha bilang kalau itu cuma delusi. Terus Alpha bilang lagi kan, apa kepala lu itu luka gitu kan sampai bisa delusi kayak gitu. Yang bikin si cewek malah kesel banget gitu kan. Dan pas Alpha ngelapor ke Nuru, Nuru juga jadi malah kesel gitu dan bilang kalau terus begini malah bisa jadi makin bahaya. Jadi ya Alpha ikutin aja lah apa yang bakal Nuru omongin. Dan ya abis itu omongan Alpha sama si cewek itu jadi nyambung gitu. Lebih tepatnya ya si Nuru lah yang ngomong sama si cewek. Karena ya Alpha cuma ngikutin aja gitu apa yang diomongin Nuru. Ya emang sih kalau sesama cuni ngomong tuh pasti nyambung gitu ya. Dan setelah beberapa hari berlalu semenjak ya kejadian si cewek cuni tadi gitu kan, Alpha lagi jalan nih di koridor sekolah sambil mikirin tentang dirinya sendiri yang lupa ingatan karena ya dia nggak ingat gitu kan tentang masa lalunya, tentang dirinya sendiri dia nggak ingat sama sekali. Dan pas lagi jalan, Alpha itu nabrak seorang cowok yang bikin Alpha kaget gitu karena ya itu cowok kenal sama dia gitu. Yang padahal ya sebenarnya nggak ada masalah gitu si cowok kenal sama Alpha. Toh Alpha sendiri adalah murid berprestasi di sekolah yang ya terkenal gitu karena prestasinya. Abis itu Zeta nyapa Alpha dan ya mereka masuk ke kelas. Dan di kelas mereka ngomongin masalah Zeta yang hampir telat setiap hari. Dan Zeta bilang dia nggak bisa tidur kalau malam hari makanya dia telat gitu. Tapi Alpha tahu kalau itu cuma bohong gitu. Dan akhirnya ya Zeta nyoba buat ngalihin pembicaraan gitu dengan ngomongin Epsilon yang jadi idol dan ya jadi brand ambassador. Terus Epsilon itu juga adalah murid dari sekolah yang sama kayak mereka. Dan ya ternyata Alpha juga tahu gitu beritanya. Dan Zeta itu pengen deketin Epsilon biar ya dapet tanda tangannya yang bikin Alpha ketawa gitu. Dan Zeta itu malah shock gitu kan ngeliat Alpha ketawa. Sampai Zeta bilang apa bakal ada badai karena Alpha ketawa. Dan omongan Zeta itu bikin Alpha kesel. Tapi ya Alpha juga ngebatin gitu kalau dia ngobrol sama Zeta dia bisa jadi dirinya sendiri gitu. Walaupun ya dia bingung juga apa Zeta nggak ngerasain perbedaan antara Alpha yang dulu sama yang sekarang. Sampai tiba-tiba ya Zeta negor Alpha yang ngelamun aja gitu dan nanya apa yang lagi lu khawatirin sih? Karena ya beberapa hari ini Alpha kayak lagi mikirin sesuatu gitu lah. Makanya ya Zeta agak khawatir gitu sama si Alpha. Dan Alpha bilang dia cuma pengen tahu gitu kan apa yang orang sekitarnya pikirin tentang dia. Contohnya ya kayak telinganya yang beda dari yang lain. Dan Zeta bilang aku tahu perasaan itu. Karena ya lu bisa lihat sendiri lah gitu kupingnya Zeta kayak gimana kan. Terus Zeta curhat apa yang dia alami karena ya dia punya telinga kucing dan juga punya ekor gitu kan.
Tapi ya Zeta juga bilang, ya masalah begitu buat apa sih dipikirin gitu kan. Dan Zeta sama Alpha jadi ngomongin banyak hal sampai ya bikin Alpha tenang gitu kan. Abis itu Zeta ngajak Alpha buat jalan-jalan besok karena ya besok itu hari libur. Dan Zeta itu kaget banget karena Alpha setuju gitu. Soalnya ya selama ini gak pernah sekalipun Alpha setuju buat jalan-jalan gitu kan. Setelah itu cerita berganti ke hari berikutnya pas Alpha sama Zeta itu janjian gitu buat jalan bareng. Nah kayak cewek pada umumnya gitu kan, mereka ya jalan-jalan ke mall, makan, dan ya Zeta kayak anak zaman sekarang aja gitu, yang foto dulu tuh makanannya sebelum dimakan. Dan yang gue kaget gitu ya, Alpha ikut-ikutan dan ya dia malah merasa bangga anjir bisa moto makanannya make HP-nya yang ya bener-bener ini dua cewek kayak bocah tren banget gitu kan, yang nggak cocok lah buat lu yang no lab dan yang nggak bisa ngikutin tren. Bahkan nih ya abis makan mereka itu shopping gitu ya, mulai dari belanja baju branded yang lagi ngetren, tas branded yang lagi ngetren, aksesoris dan yang lain-lainnya lah. Intinya ya benda-benda cewek gitu, kayak make up juga, skincare, dan ya kayak what the fuck man, ini Alpha sama Zeta loh. Nah, setelah mereka jalan-jalan, shopping, makan, dan yang lainnya, ya mereka pulang dong. Tapi ya pas mereka pulang, mereka dapat notif gitu dari aplikasi Dark Collector yang berisi Evil Spirit terdeteksi. Dan tiba-tiba, tanpa diundang dan tanpa diantar, Nuro muncul di depan mereka sambil teriak, ada Evil Spirit. Yang bikin Alpha sama Zeta itu kaget banget karena Nuro yang tiba-tiba nongol gitu kan. Kayak mantan lu yang ya tiba-tiba nongol pas lagi pengen move on. Habis itu Nuro nyuruh mereka buat buka aplikasinya. Nanti ya bakal ada navigator yang ngarahin mereka ke lokasi Evil Spirit. Nuro jelasin kalau Evil Spirit itu adalah gabungan dari pikiran, perasaan, dan emosi kumpulan orang. Jadi kemunculan Evil Spirit itu bukan karena satu orang, melainkan karena perasaan negatif banyak orang yang tercampur jadi satu. Evil Spirit hidup di dunia para spirit, yang artinya mereka nggak bakal bisa melukai secara fisik. Tapi masalahnya itu Evil Spirit bisa mempengaruhi mental, perasaan, emosi, dan psikologi orang di sekitarnya. Dan orang yang terpengaruh itu bakal ngelakuin sesuatu yang di luar nalar. Contohnya merusak properti, bunuh diri, bunuh orang. Atau yang lebih ekstrim lagi ya mereka mikir gitu, kalau mereka bisa bereinkarnasi ke isekai dan jadi MC di isekai terus punya banyak harem dengan cara lompat ke Trukun. Tuh dengerin tuh kata-katanya Nuro tuh, sadar lu cowok, sadar. Yang suka ngehalu tuh sadar gitu, suka ngehalu pengen jadi MC, pengen punya harem, sadar tuh. Ingat kata-katanya Nuro atau ya anjing cheat lah. Nah Alpha sama Zeta itu nggak yakin gitu kan mereka bisa bantu, tapi Nuro bilang kalau Alpha, Zeta, dan Nuro bekerja sama pasti bisa ngalahin Evil Spirit. Dan pas mereka ke lokasi Evil Spirit, mereka kaget karena ya lokasinya itu ada di sekolah mereka. Abis itu Nuro nyuruh Alpha sama Zeta buat megang Nuro. Tapi ya bukannya megang, mereka malah meluk Nuro anjir. Sampai-sampai ya mukanya Nuro itu kelelep tuh sama opanya mereka. Dan ya Nuro teriak-teriak gak jelas lah karena ya dia gak bisa napas. Dan habis itu ya mereka semua pindah ke dunia yang berbeda. Yang simpelnya sih kalau kata Nuro ya itu adalah dunia game virtual. Abis itu Zeta sama Alpha shock gitu kan, karena ya tiba-tiba muncul Evil Spirit di depan mereka. Dan Nuro bilang kalian harus bisa ngalahin mereka. Tapi Alpha sama Zeta itu malah panik gitu kan, terus bilang gimana cara ngalahinnya. Dan Nuro bilang satu-satunya cara ya bikin Alpha sama Zeta itu awaken. Dan ya biar bisa awaken mereka harus menjawab pertanyaan Nuro. Dan jujur gue merinding di sini cow. Mulai dari omongannya Nuro, Alpha, Zeta, dan backsoundnya asli gue kayak wanjir gitu loh, kayak keren banget loh di sini gitu. じゃあ行くよ。英雄の子よ。我と共に歩む覚悟はあるか。あなたがそれを望むなら、私はこの命をかけましょう。力が欲しいか。力が欲しい。私に、奴らを狩る力を。いいだろう。これが君たちの新しい力だ。 Nah habis itu ya Alpha sama Zeta itu ngerasain kekuatan aneh gitu di dalam diri mereka. Terus mereka juga bisa ngeluarin pedang cahaya dan ya mereka berhasil lah ngebunuh si Evil Spirit gitu. Walaupun ya agak susah juga, bahkan ya mereka itu sampai nggak bisa diri lagi gitu. Mereka sampai jatuh, duduk dalam keadaan jatuh atau rebahan lah, intinya kayak gitu. Habis itu ya mereka berdua itu dibalikin sama Nuro ke dunia asli mereka. Nah pas sudah balik Nuro berharap Nuro itu berharap kerjasama dari Alpha dan Zeta lagi. Tapi Alpha nolak dan bilang
dia nggak mau. Kalau mau, Nuru harus nambah anggota lagi baru dia mau ikutan gitu. Capek kalau cuma berdua sama Zeta. Dan ya Nuru setuju gitu kan buat nambah anggota lagi. Dan Nuru bilang kayaknya bakal bagus gitu kan kalau bisa bikin organisasi. Tapi nama organisasinya apa ya? Dan pas Alpha itu pengen bilang Shadow Garden, tiba-tiba Alpha terbangun di kantor Shadow Garden. Dan Cheat udah nungguin dia gitu kan. Dan Cheat bilang jarang-jarang dia ngeliat Alpha tidur di kantor. Dan ya jadi selama ini ya itu semua itu cuma mimpinya Alpha gitu kan. Sesuai sama judul event kali ini, Highest Dream. Ya. Dan cerita ditutup dengan Alpha sama Cheat yang ngobrol panjang lebar sampai ya Alpha itu senyum penuh gula ke Cheat. Dan oke lah, mungkin cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lo nih Cok? Apakah ya cara bawain gue udah oke atau gimana? Atau ada yang kurang? Karena ya 2 minggu gitu kan gue nggak bikin konten. Jadi ya mungkin aja gitu cara pembawaan gue jadi kurang atau gimana ya. Coba tulis jawaban lo di kolom komentar. Dan ya harusnya sih video ini gue upload hari Jumat gitu. Cuma ya karena kemarin gue ya ada urusan lah, jadinya baru bisa upload hari Sabtu. Ya semoga Sabtu sih ke-upload. Kalau sampai Minggu, wah parah banget sih gue ngulur ya. Kalau suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Ocuk gua nggak maksa lu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.